Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah untuk kita semuanya. Yang terhormat semua pelayan-pelayan keimanan, pelayan-pelayan kemanusiaan, pelayan-pelayan kealaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah kita bersama-sama melantunkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di manakah letak inti dari segala intinya lagu kebangsaan Indonesia Raya? Di manakah letak pokok dari segala pokoknya lagu kebangsaan Indonesia Raya? Di manakah sentral dari segala sentralnya lagu kebangsaan Indonesia Raya? Di sini secara singkat pokok dari segala pokoknya hanya terletak di dua kata, tidak lebih dari dua kalimat. Satu kalimat bangun, dua kalimat membangun. Hanya dua itulah. Bangun untuk membangun, bangun untuk membangun. Apa yang harus dibangunkan dan apa yang harus dibangun? Apa yang harus bangun dan apa yang harus dibangun? Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk apa? Jiwa bangsa Indonesia, badan bangsa Indonesia bangun untuk membangun Indonesia di segala bidang, untuk membangun Indonesia di segala bidang, bukan untuk membangun di Indonesia di segala bidang. Membangun Indonesia di segala bidang, bukan membangun Indonesia bukan membangun di Indonesia. Kalau membangun Indonesia untuk kejayaan Indonesia, tetapi kalau membangun di Indonesia untuk kejayaan orang lain.
Oleh sebab itu, bangsa Indonesia wajib ain cinta tanah air, bukan sunnah, wajib. Yang tidak cinta terhadap tanah air durhaka terbesar. Durhaka terhadap Allah, durhaka terhadap bangsa Indonesia, durhaka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi wajib, hukumnya wajib ain. Kalau wajib ain pasti wajib peduli terhadap keadaan Indonesia, apapun bagaimanapun keadaannya, wajib. Kembali, apa yang harus bangun? Jiwanya bangsa Indonesia. Mengapa harus bangun? Pulau Indonesia yang lebih dari 17.000 pulau, lautannya dan pengairannya lebih dari 3 juta kilometer. Bangsa Indonesia sukunya lebih dari 470 suku. Kekayaan luar biasa yang ada di Indonesia. Akan tetapi jika jiwa bangsa Indonesia tidak bangun, untuk apa semuanya itu? Karena orang tidur itu tidak bisa membangun apa-apa. Orang tidur tidak bisa mempertahankan miliknya kalau dia ambil maling-maling itu. Orang tidur tidak bisa menolak bahaya yang menimpa kepada dirinya. Orang tidur hanya menjalankan mimpi saja, mimpi. Oleh sebab itu kalau jiwa-jiwa bangsa Indonesia tidak bangun, bagaimana keadaannya kalau tidak bangun? Semuanya itu lautan, daratan, semuanya muspro, tidak ada manfaatnya semuanya kalau tidak bangun. Oleh sebab itu bangunlah, bangunlah, bangunlah. Jiwa bangsa Indonesia harus bangun. Jangan tidur terus menerus. Itulah sebabnya untuk ulang tahun ke-6 yang saya pilih yang tepat di Taman Mini Indonesia Indah ini. Agar untuk selama-lamanya tidak mini terus. Jangan sampai Indonesia menjadi mini terus, menjadi Indonesia kerdil. Jangan. Kita ini besar. Jadi supaya menjadi Indonesia Raya yang indah, bukan Indonesia mini. Ini maksudnya. Dan setelah menjadi Indonesia Raya yang indah, ditingkatkan lagi menjadi Indonesia perdamaian dunia. Itulah amanat yang diamanatkan oleh pendiri-pendiri negara kita, diletakkan di alinea keempat, ikut
menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Jadi dunia ini akan dirajut oleh Indonesia memakai 3 benang rajut: kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, bukan perdamaian sesaat. Begitu hebatnya cita-cita ini akan merajut dunia. Kalau organisasi sekarang ini merajut Nusantara. Tadi sudah disaksikan, itu kan dirajut semua. Jadi organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia ini mempunyai sifat organisasi yang merajut Nusantara. Ingat, merajut, semua akan kita rajut. Karena merajut ini sudah beberapa kali. Pada zaman Mojopahit, seorang pemuda Gajah Mada sumpah akan merajut Nusantara. Sumpahnya namanya Sumpah Palapa. Kemudian Sumpah Palapa itu dilaksanakan. Terjadinya Sumpah Palapa pada tahun 1331. Kemudian janji itu dilaksanakan selama 40 tahun. Baru zaman Ayam Wuruk terjadilah terajut seluruh Nusantara. Kemudian pada zaman Demak, di situ pemerintah Kesultanan Demak sudah diingatkan oleh Sunan Kalijogo. Diingatkan. Peringatan itu diciptakan berupa syair. Penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dada tira. Cah Angon itu pemerintah Kasultan zaman itu yang Angon. Penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dada tira. Dada tira itu kedaulatan. Karena kedaulatan Indonesia pada waktu sudah rusuh, sudah kotor, dikotori oleh elit Demak waktu itu. Dengan pertumpahan darah bisa kotor, ini perlu dada tira ini perlu dibersihkan. Kemudian Sunan Kalijogo mengingatkan lagi, dada tira kumitir bedaing pinggir, dandamana jelumatana kanggo seba mengko suri. Waktu itu komite itu datangnya perahu layar. Karena pada waktu itu belum ada perahu mesin, perahu layar. Komite bedah pinggir. Pada tahun 1512 dibedah Selat Malaka oleh Portugis. Tahun 1512 Maluku. Jadi sudah
Kumitir pedaing pinggir Jelumatana Dandamana. Dirajut lagi Nusantara ini biar tidak terus menerus, tetapi kenyataan besar tambah besar, akhirnya jebol semua. Itu sudah diperingatkan. Alhamdulillah pemuda-pemudi kita pada waktu itu kan tekad bulat, sumpah pemuda itu rencana merajut Nusantara kembali. Kemudian rajutan itu setelah 17 tahun ternyata terajut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Berdirilah negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Nah, waktu itu sudah terajut Nusantara. Nah, ini jangan sampai kembali kerdil lagi. Tetap baru Indonesia Raya. Tanpa bangun dan membangun, tak ada Indonesia Raya, ini ada. Teliti lagunya kebangsaan Indonesia. Pertama, Indonesia tanah airku. Ini sudah mencakup tanah dan air, laut dan darat sudah tercakup. Indonesia tanah airku. Indonesia kebangsaanku. Ini sudah tercakup, seluruh bangsa Indonesia sudah tercakup. Dan seluruh kekayaannya. Tapi belum sampai kepada Indonesia Raya. Teliti mulai awal kalimatnya. Oleh sebab itu semua kekayaan yang melimpah-melimpah ini dan semua daratan, semua laut ini tidak ada artinya kalau jiwa bangsa Indonesia ini tidur. Tidak ada artinya apa-apa. Maka dilanjutkan, barulah ada kata-kata Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sebelum itu tidak ada kata-kata Indonesia Raya, tidak ada. Jadi tidak mungkin kita ini mempunyai Indonesia Raya kalau jiwa-jiwa kita ini tidur ngorok. Tidak mungkin. Sampai ngiler orang. Sudah diambili habis seluruh Indonesia, mesti tidur. Yang banyak di sini cuma MC kapitalis toh. MC marketing kapitalis yang banyak di sini. Jadi kita harus bangkit, jiwa kita ini betul-betul harus bangun, jangan tidur untuk membangun Indonesia Raya ini. Untuk apa bangun kalau tidak membangun? Untuk apa? Tidak ada artinya apa-apa. Bangun itu saudaranya hidup. Tidur saudaranya mati. Makanya kata-kata itu pertama hidup. Setelah kata hidup baru nyala kata bangun. Karena bangun saudaranya hidup, tidur saudaranya mati.
Kalau jiwa kita ini tidur terus, ya sama dengan mati, nggak ada apa-apanya. Itulah hebatnya lagu kebangsaan Indonesia, lagu keramat. Munculnya lagu itu penjajah Belanda seperti kebakaran jenggot, karena ada halilintar di waktu siang nyamber penjajahan. Seandainya pada waktu itu kata penjajahan, bangsa Indonesia ngerti isinya, insaf, kemudian bangun, tidak sampai 1 bulan habislah penjajahan, masuk lubang kubur sama. Karena hebatnya ya. Jadi yang ditakuti penjajahan itu lagu itu, karena di situ ada kata-kata merdeka, ada kata-kata bersatu dan sebagainya. Secara singkat, tidak mungkin bisa menjadi Indonesia Raya kalau tidak ada 7 komponen. 1 berseru, 2 bersatu, 3 ini bangun, 4 membangun, 5 merdeka, 6 cinta. Jadi kalau tidak ada 7 atau 6 itu tidak akan. Itu mesti ada. Harus berseru, bersatu, hidup, bangun, membangun, cinta, merdeka. Tanpa itu tidak bisa jadi Indonesia Raya. Oleh sebab itu kita jangan sampai menjadi anak bangsa yang durhaka. Maka kita ajak semua komponen, semua tokoh-tokoh agama, kita ajak buat organisasi yang bersifat merajut Nusantara. Mudah-mudahan setelah ulang tahun ke-6 ini terus meningkat, jangan tidur, terus berjuang, tidak usah berhenti. Apa ndak malu dengan Monas itu? Monas itu coba, lambang apa itu? Apa di puncaknya? Emas, logam emas 35 kilo. Perunggu dilapis emas 35, tingginya 17. Lambang apa itu? Dibentuk seperti jilatan api. Emas itu logam mulia. Itu lambangnya. Cita-cita bangsa Indonesia itu memang mulia dan tidak pernah padam sampai sekarang pun. Selama 434 tahun sejak Malaka dikuasai Portugis sampai sekarang pun tidak pernah padam. Yang pernah padam itu cuma pemberontakannya. Diponegoro padam, Sultan Agung dan sebagainya. Tapi cita-cita terus tidak pernah padam. Makanya tingginya lebih dari 434 tahun itu tidak pernah padam. Kalau kita itu sampai berarti apa kita tidak malu? Kan setiap saat kita bisa melihat Monas, cuma hanya melihat kok gagah, kok indah, tapi tidak ngerti maknanya. Jadi itu Monas itu melambangkan tingginya, uletnya cita-cita
bangsa Indonesia yang disebutkan di alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu emas, dilambangkan emas itu. Keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kehendak rakyat Indonesia itu yang itu berkehidupan kebangsaan, bukan kesukuan, bukan perorangan, bukan kelompok, kebangsaan yang bebas, tanah air bebas merdeka, bangsa Indonesia bebas merdeka, kedaulatan bebas merdeka. Itu yang karena niat yang suci itu kemudian masih dijiwai berkat rahmat Allah, maka berhasillah proklamasi rakyat Indonesia. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya, bukan kemerdekaan RI, kemerdekaan bangsa. Begitu pula di teks proklamasi, tidak ada kata-kata satu kalimat awal akhir tengah kalimat RI, itu tidak ada. Kemerdekaan bangsa itu yang ada. Begitu pula di alinea ke-1, alinea kedua, alinea ketiga, alinea keempat, itu tidak ada kemerdekaan RI itu. Yang ada kemerdekaan bangsa. Tapi kok seakan-akan konsensus, seakan-akan konsensus di surat kabar, di pidato para ceramah itu, di pintu-pintu gerbang ditulis dirgahayulah kemerdekaan RI yang kesekian. Dirgahayulah kemerdekaan. Mana dalilnya ada kemerdekaan RI? Itu kata-kata yang menghina terhadap bapak bangsa. Coba di situ atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, tidak ada atas nama bangsa Indonesia RI, tidak ada. Jadi kalau kemerdekaan RI ini mengkubur nama bapak bangsa ini, dikubur. Padahal sudah diingatkan oleh kearifan lokal. Bangsa Indonesia itu bangsa yang mikul dhuwur, mendem jero. Sesuatu yang luhur, yang membawa keluhuran bangsa harus dipikul. Tapi sesuatu yang membawa kehancuran bangsa, tenggelamnya bangsa ke lumpur kehinaan, harus dikubur sedalam-dalamnya. Tapi aneh itu, yang dikubur itu nama bapak bangsa. Dikubur. Mana ada atas nama RI Soekarno-Hatta? Kan tidak ada. Nah, ini namanya mengkubur nama bapak bangsa. Bukan itu saja yang dikubur. Bangsa Indonesia pun terkubur oleh kata-kata kemerdekaan RI, terkubur. Kenapa? Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan RI, RI kan negara. Di dalam negara yang merdeka, rakyatnya belum merdeka. Sampai sekarang belum merdeka RI. Rakyat ini, kalau yang merdeka RI. Ini kan mengkubur bangsa Indonesia sendiri.
Kalau 350 tahun dijajah Belanda, 3 tahun setengah dijajah Jepang. Kalau sampai 17 sampai itu tetap belum merdeka. Yang jajah siapa? Jawab sendiri. Kalau belum merdeka, yang jajah siapa sejak 17 sampai sekarang ini? Kan tidak pernah merdeka. Aneh, di dalam negara yang merdeka, rakyatnya belum merdeka. Ini kan aneh. Pikirlah yang jernih. Pikir. Begitu pula, bukan itu saja yang terkubur. NKRI pun terkubur. Dengan kata-kata kemerdekaan RI itu. Kapan RI dijajah? Kalau 17 Agustus itu kemerdekaan RI, yang dijajah itu RI. Padahal RI tidak pernah dijajah. Apa RI itu hadiah dari sekutu? Itu sama saja memperkuat tuduhan bahwa RI itu hadiah dari sekutu. Memang yang menang perang dunia kedua itu ya sekutu. Tapi tidak ada dalam sejarah kalau RI itu hadiah persenan, itu tidak ada. Perjuangan dengan sungguh-sungguh. Baca sendiri di alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara. Belum masuk gerbang, masih di depannya. Lu kok diarani kemerdekaan RI ini loh. Belum masuk, masih di depan pintu gerbang, jadi belum masuk. Tapi seakan-akan konsensus di surat kabar, di majalah-majalah, ditulis-tulis pintu-pintu gerbang. Dulu pernah waktu 17 Agustus saya di Jakarta, saya masuk Istiqlal, ada tulisan begitu, kemerdekaan saya jawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu kayak itu mengkubur. Tapi juga saya ketemu tulisan yang bunyinya dirgayulah kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya membaca alhamdulillah, tidak semua. Masuk lagi ke Taman Mini, tulisannya sama dengan yang di Istiqlal. Dirgayulah kemerdekaan RI, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, itulah. Oleh sebab itu telitilah, teliti sungguh-sungguh. Kenapa kok bangga? Kata-kata dirgahayu kan bangga ngubur bapak bangsa, bangga ngubur bangsa sendiri, bangga ngubur NKRI. Coba, itu kan bangga. Durhaka itu kata-kata durhaka. Biarlah saya dikritik tidak apa-apa, demi untuk meluruskan sejarah. Jadi setelah 17 Agustus, 18 Agustus baru RI itu berdiri. Juga yang dikubur Pancasila pun dikubur. Kalau RI itu sudah berdiri pada tanggal 17 Agustus, saya tanya, berdiri di atas dasar apa? Bagaimana jawabnya? Kalau dia berdiri di atas dasar Pancasila, Pancasila itu belum ada, 17 itu belum final jadi dasar negara. Baru final
Jadi di negara tanggal 18 Agustus bacalah buku sekitar proklamasi karangannya Bapak Muhammad Hatta. Bapak koperasi, bukan bapak keprasi, bukan. Koperasi kan ekonomi rakyat, tapi kena dikepras, murah. Dikepras, dikekno nang kapitalis, murah. Wong koperasi jadi keprasi, murah. Kalau begini, kalau terus begitu, ya yang tergusur ini orang miskin, bukan kemiskinan yang tergusur, tapi orang miskin yang tergusur. Mestinya yang digusur kan kemiskinan, bukan orang miskin. Jadi hidupkanlah koperasi ini, perekonomian rakyat ini, pro rakyat. Jangan takut. Kalau perlu modal-modal besar, wah tampat itu nanti. Itulah sebabnya jangan sampai kita durhaka, kita membuat organisasi yang bersifat nasional itu. Organisasi yang merajut Nusantara. Agar supaya kita tidak durhaka. Yang tidak cinta tanah air durhaka, dosa besar. Itu nanti kelihatan. Fa insya Allah nanti kalau sungguh-sungguh organisasi terus eksis, nanti kelihatan. Siapa yang cinta tanah air yang sejati, siapa yang epok-epok. Cinta dusta, siapa yang benci terhadap tanah air, nanti jelas. Dan siapa tidak cinta, tidak benci, artinya tidak peduli. Senengane numpak tok, numpak tok, ngrogoti. Jadi nanti jelas itu nanti. Jika berdiri organisasi yang ini jelas. Mana yang cinta sejati, mana cinta palsu, mana yang benci terhadap Indonesia, mana yang tidak cinta, tidak benci. Alamatnya jelas. Karena masalah itu masalah rasa, masalah gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa diketahui melalui tanda-tandanya. Tanda-tandanya merata, tanda-tandanya jelas kalau mau. Oleh sebab itu di mana-mana kalau saya ceramah saya berkata, saya orang Indonesia beragama Islam, bukan orang Islam di Indonesia. Jadi mestinya begitu, apapun agamanya, karo orang Indonesia tonjolkan saya orang Indonesia beragama ini, beragama ini. Sebab bagaimanapun kalau merasa orang Indonesia mesti peduli terhadap Indonesia. Tapi kalau cuma saya orang Islam di Indonesia, itu tidak peduli terhadap Indonesia, tidak peduli. Begitulah. Saya tekad terus. Apapun risikonya, saya tetap akan cinta dan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu insya Allah Indonesia akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati musyrik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.